Shalom, damai di hati. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh berjumpa lagi di Renungan Harian Keluarga untuk edisi Rabu 10 Desember 2025. Saya percaya kita dalam keadaan diberkati. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Bapa di sorga, tak putus-putusnya kami menaikkan pujian, ucapan syukur kepadamu oleh karena kasih kemurahan-Mu, kebaikan-Mu selalu nyata dalam perjalanan kehidupan kami. Bersyukur untuk hari yang Engkau beri, kami menikmati berkat-berkat daripadamu. Dan saat ini lagi kami akan membaca, merenungkan firman-Mu, memohon tuntunan Roh Kudus, kiranya nyata bagi kami semua. Dimanapun kami berada, menyaksikan tayangan ini, Roh Kudus melengkapi kami, supaya kami dapat mengerti, memahami apa maksud firman-Mu, dan memberlakukannya dalam kehidupan kami. Demi Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab untuk hari ini terdapat dalam kitab Yesaya, pasalnya yang ke-60, ayatnya yang keempat. Yesaya pasalnya yang ke-60, ayatnya yang keempat, seperti ini ditulis. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Demikian bacaan Alkitab, tema renungan kita, mereka semua datang berhimpun. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, Nabi Yesaya menyampaikan sebuah nubuatan yang penuh dengan pengharapan dan kemuliaan. Nubuatan ini berbicara tentang pemulihan dan pengumpulan kembali umat Allah yang telah tercerai-berai. Dalam konteks yang lebih luas, ayat ini juga menunjuk pada karya Yesus Kristus yang mengumpulkan orang-orang dari berbagai bangsa, suku, dan bahasa untuk menjadi satu keluarga Allah. Ini adalah gambaran tentang persekutuan yang terdiri dari orang-orang percaya dari seluruh dunia yang berhimpun dalam persekutuan dengan Allah dan satu sama lain. Kata berhimpun mengandung makna yang dalam tentang kesatuan dan komunitas. Allah tidak mendesain kita untuk hidup dalam isolasi atau individualisme, melainkan untuk hidup dalam persekutuan yang saling mendukung dan membangun. Di zaman modern ini, ironisnya, meskipun kita lebih terkoneksi secara digital daripada generasi sebelumnya, tapi banyak orang mengalami kesepian yang mendalam karena kehilangan makna sejati dari berhimpun. Media sosial memberikan ilusi koneksi, tetapi tidak dapat menggantikan kehangatan persekutuan yang nyata, di mana kita bertemu muka dengan muka, berbagi sukacita dan pergumulan, saling mendoakan, dan saling menguatkan dalam iman. Gambaran anak-anak yang datang dari jauh dan digendong menunjukkan kasih dan kepedulian yang mendalam. Ini bukan sekedar berkumpul secara fisik, tetapi ada dimensi relasional yang kuat, sambutan yang hangat, pelukan yang penuh kasih, dan rasa memiliki yang mendalam. Inilah yang seharusnya terjadi ketika gereja berkumpul. Setiap orang, entah mereka datang dari dekat atau jauh, entah mereka sudah lama percaya atau baru mengenal Kristus, harus disambut dengan tangan terbuka dan hati yang penuh kasih. Tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan status sosial, latar belakang etnis, atau kondisi ekonomi. Semua adalah anak-anak Allah yang berharga dan layak mendapat tempat dalam keluarganya. Seringkali kita terlalu fokus pada diri sendiri atau lingkaran kecil kita sehingga kita tidak melihat karya Allah yang lebih besar. Allah sedang bekerja mengumpulkan orang-orang dari berbagai tempat untuk menjadi bagian dari kerajaan-Nya.
Ketika kita mengangkat mata kita dan melihat sekeliling, kita akan melihat bahwa ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Ada begitu banyak orang yang sedang mencari kebenaran, yang merindukan kasih yang sejati, dan yang membutuhkan persekutuan. Mereka sedang dalam perjalanan menuju rumah, menuju keluarga Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Mari kita merenungkan sikap kita terhadap persekutuan. Apakah kita hanya datang sebagai penonton yang pasif, ataukah kita aktif berkontribusi dalam membangun persekutuan yang hangat dan saling mendukung? Apakah kita menyambut orang-orang dengan tangan terbuka, ataukah kita cenderung membentuk kelompok tertutup yang sulit ditembus? Apakah kita memiliki visi untuk melihat karya Allah yang lebih besar dalam mengumpulkan orang-orang dari berbagai latar belakang untuk menjadi satu dalam Kristus? Ingatlah bahwa gereja adalah rumah bagi semua orang yang percaya kepada Kristus, tanpa memandang dari mana mereka berasal atau bagaimana perjalanan iman mereka. Biarlah kita menjadi bagian dari jawaban atas nubuatan Yesaya ini, menyambut setiap orang yang datang berhimpun dengan sukacita, menciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih, dan bersama-sama memuliakan Allah yang telah mengumpulkan kita menjadi satu keluarga yang indah. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini akan terus mengingatkan kami bahwa sebagai orang-orang percaya, kami terpanggil bukan hanya untuk hidup bagi diri kami sendiri, tapi juga membangun persekutuan bersama dengan orang lain sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Maka ajarlah kami ya Tuhan untuk membuka tangan kami merangkul orang-orang yang membutuhkan di sekitar kami. Jauhkan kami dari individualistis, egois, dan tidak mau menerima orang lain. Biarlah dalam penghayatan Minggu Advent ini kami diajar sebagaimana Kristus mau menjumpai kami lahir sebagai manusia. Demikianlah kami juga akan mampu untuk menyambut orang-orang di sekitar kami menjadi satu persekutuan keluarga kerajaan Allah. Karena itu berkatilah hidup kami semua, pribadi lepas pribadi, keluarga-keluarga kami. Tuhan anugerahkan umur panjang, sehat kuat kami nikmati dalam menjalani hidup ini. Banyak aktivitas tanggung jawab yang kami emban, kami percaya Tuhan mampukan kami untuk boleh menunaikan semuanya. Tiap langkah-langkah hidup kami, kiranya dalam tuntunan kasih-Mu, sehingga hari demi hari kami merasakan bagaimana berkat Tuhan dicurahkan. Kami melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang diberi atas kehidupan kami. Meskipun kadang kami harus berhadapan dengan pergumulan tantangan, namun kami percaya selalu akan pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya. Maka terpujilah Engkau Tuhan Allah. Ini ucapan syukur kami, ini permohonan kami yang kami bawa kepadamu Bapa, demi anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikian RHK untuk edisi hari ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, tapi juga like, komen, dan bagikan video ini. Dan yang ingin memberi persembahan silakan melalui kris yang tersedia. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom, damai di hati.